Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-ayat. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang zuhur di Masjid Al-Jabar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga pada siang hari ini, zuhur ini, kita masih dapat berjamaah di masjid yang mulia ini. Dengan suatu harapan semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa yang beruntung itu? Yang pertama adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Orang yang beriman, yang beruntung, yang pertama adalah orang yang sholatnya khusyuk. Pertanyaan yang paling mudah, apa itu khusyuk? Kalau orang Sunda akan mengatakan hese pak, khusyuk teh susah gitu. Sementara Al-Quran lagi menjawab dalam Surat Al-Baqarah ayat 46, Allah menyatakan alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang disebut khusyuk adalah yaitu orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para alim ulama membuat trik bagaimana supaya salat kita khusyuk itu. Yang pertama, sholat bisa khusyuk, bisa bagus sholatnya adalah tertibul wudu. Wudunya harus tertib, wudunya dibenarkan, wudunya dipelajari. Kemarin saya pernah sholat di masjid musola Transmart Bojong Soang. Nah, di sana ada musola. Dari segi pakaian luar biasa, Pak. Anak muda ini luar biasa. Dia pakai jaket, maaf, jenggotnya agak panjang, celananya sudah di atas mata kaki. Wah, saya pikir ini luar biasa ini, anak muda hijrah ini. Tetapi ketika dia wudhu, saya perhatikan, ternyata jaketnya nggak dibuka. Cukup dia seperti ini dan seperti ini. Ketika itu saya tepak, akhi, saya bilang, antum salah wudhu. Kamu wudhu tidak sempurna. Wudhu kamu itu belum sampai yang disebut dengan ini, siku. Tangan sampai siku. Bolehlah kau ambil yang disebut dengan rukun wudhu saja, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala dan kaki. Cukup 4. Ditambah dengan niat dan tertib. Jadi 6 rukun wudhu itu. Tetapi engkau enggak sah wudhunya. Kenapa? Karena wudhunya baru sampai pergelangan tangan, enggak sampai siku. Nah, ini makanya pentingnya belajar fikih. Wudhu terkadang anak-anak kita ataupun kita masih menyepelekan. Bahkan terkadang ibu-ibu ada yang terbalik. Tangan sampai sini, kaki sampai dengkul. Padahal tangan sampai siku
kaki sampai mata kaki. Terburu-buru kita tidak ada kumur-kumur, sah. Cukuplah kita mengusap wajah, tangan sampai ke siku, membasuh kepala bukan rambut. Membasuh kepala bukan rambut. Karena nggak setiap orang itu memiliki rambut. Oh, saya basuh kepala saja, saya basuh kepala. Betul, kepala. Bukan, dulu saya waktu kecil disebutnya belajar wudhu itu minimal 3 helai rambut katanya harus kena. Padahal nggak semua orang itu memiliki rambut. Jadi membasuh sebagian kepala. Setelah itu kaki beres. Wudhu segitu sudah sah. Rukun wudhu. Lihat surat Al-Maidah ayat 6. Wudhu dan tayamum. Nah, bagaimana tayamum? Belum lama saya pulang umroh. Saya lihat jamaah Indonesia ini. Tayamumnya belum bisa. Di pesawat itu diperbolehkan tayamum. Kalau mau ke kamar kecil silakan di pesawat. Saya perhatikan itu memakai tayamum itu semuanya dia pakai seperti wudhu. Dia kocok-kocok tangan, dia kumur-kumur, dia seperti memasukkan ke dalam hidung. Ini kan fiktif, nggak ada airnya, cuma gerakannya saja. Padahal tayamum cuma 2, yaitu mengusap wajah dan tangan, beres. Maka hati-hati orang-orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dia tayamum belum ngerti. 2, wudhu dan tayamum kata para alim ulama tertibul wudhu. Wudhu dan tayamumnya harus mantap ketika melaksanakan sholat. 1. Yang kedua, tertibul libas. Kalau sudah tayamum dan wudhunya bagus, maka juga dia harus perbaiki pakaiannya. Maaf, kalau bisa pakaiannya itu jangan ada bacaan di belakang. Komo aya bacaan Persib nu aing misalnya, dan itu membuat orang tidak khusyuk. Jangankan ada bacaan di belakang yang begitu besar, kita itu godaannya besar, Pak. Ketika Allahu Akbar ada bacaan kecil aja, wadimor, gajah duduk, itu kan kecil di belakang itu. Dan bapak-bapak itu memposisikan itu, bacaan itu di belakang semua. Ketika Allahu Akbar, gajah duduk. Allahu Akbar, wadimor. Maka pantas kata Imam Ali, khusyuknya sholat kita itu sebatas Allahu Akbar. Segitu. Maka tertibul libas, pakaiannya itu jangan ada yang bergambar kalau bisa. Maka kalau kita ke Arab, pakaiannya sama semua. Maka kemarin orang Majalaya salah. Dari Majalaya pabrik sarung mau wakaf sarung di Arab. Saya pikir di Arab tidak ada apa yang nerima sarung, karena di Arab nggak ada yang pakai sarung. Salah wakaf. Wakafnya ke Indonesia kalau gitu di masjid-masjid atau panti asuhan, di pesantren. Kalau di Arab nggak ada yang pakai sarung. Nonton bola aja pakai jubah kan. Itu bukan ustadz yang nonton bola apa. Kalau kita yang gitu, wah pasti ustadz ini. Enggak. Saya bawa lagi pulang itu. Kita kasihkan ke pesantren. Tertibul libas. Kalau sudah wudhunya mantap, pakaiannya mantap, kemana lagi? Tertibul makan. Tertibnya tempat. Luar biasa, Pak. Ini termasuk luar biasa. Jelajah masjid Malaysia Singapura. Di sana cuman menang karpet aja yang tebal. Masjid Sultan, Masjid Pink di Malaysia, karpet aja yang tebal. Dan kita masih bisa mendengar azan di mana-mana di sini. Masjid dikeluarkan azannya. Di Malaysia, di Singapura saya nggak mendengarkan azan. Saya di hotel nggak mendengarkan azan. Tapi kita tinggal di hotel di mana-mana di sini, wah ada yang salawat. Ketika tarhim, ketika sedang subuh, salatu wassalamu alaik, tidak ada di sana. Dan masjid-masjid di Indonesia luar biasa.
Bapak lihat di Bandung sudah banyak lah. Lihat kita ke Jogja. Itu manajemen masjid yang ditunjukkan. Joko Karyan. Joko Karyan. Di atas Joko Karyan di masjidnya itu ada hotel-hotel. Dia punya penginapan. Dari Joko Karyan pindah lagi kita ke Alpalas Sragen. Di Sragen itu juga luar biasa. Fatimah masih di Jogja. Maka sering saya keliling-keliling masjid, namanya jelajah masjid, program jelajah masjid. Bahkan kemarin ada masjid yang baru kita dengar penghasilan sebulan itu 1, sekian miliar kencelengnya itu. Nah, oleh karena itu tempat itu mempengaruhi orang sholat. Bagaimana luar biasa ketika kita menangis di Madinah, menangis di Mekah, bisa juga di sini, karena tempat itu mempengaruhi. Maka rumah yang bagus adalah kalau rumahnya itu ada musola. Jangan di rumah itu sholatnya di sampingnya ada kasur, di depannya ada TV. Gitu. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung ini kita langsung ke kasur. TV dimatikan sebatas itu iklan. Tertibul makan, bersihkan di dalamnya semua itu dari hal-hal yang mengganggu. Maka ketika lagi sholat HP dimatikan, apalagi imam. Bapak menjadi imam, matikan HP, jangan dihurungkan, jangan dinyalakan, bahaya. Ketika lagi sholat Allahu Akbar bunyi, bagaimana itu teh gitu. Dan jangan membaca Al-Quran lewat HP. Kemarin saya masih sholat di MTC itu ada masjid. Anak muda, pemuda hijrah lah. Ting hijrah bener, ting hijrah naon itu teh. Nah, kudu ngaji mun hijrah teh. Sholat pas azannya bagus, masuk imam langsung dia ke depan. Ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, dia ambil HP. Ambil HP, klak-klik, itu yang dibaca adalah yang saya masih ingat. Itu surat Al-Anfal. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang, Pak. Yang bacaannya tidak benar tajwid dan makhrajul hurufnya. Lama. Nah, maka ketika tertibul makan, tempatnya harus bagus, ada sejadah, ada Al-Quran, ada mukena, maka itu akan menambah tingkat kekhusyuan. Yang keempat adalah tertibul qiraah, bacaannya harus bagus, yaitu yang disebut dengan dia bernada syukur-syukur, minimal makharijul huruf dan ilmu tajwidnya benar, panjang pendeknya benar. Maka imam-imam di masjid-masjid besar itu seleksi betul. Mereka orang-orang yang terpilih. Dan imam ini pun harus mengetahui adab. Saya yakin Bapak pernah jadi imam di mana-mana. Adab itu enggak sebatas cuma bilang begini, istawu, istawu. Itu teh istawu, istawu. Lihat wajah-wajah jamaah. Itu banyak orang-orang tua, banyak anak-anak. Ada yang udah repot, ada yang pakai tongkat, ada yang duduk. Itu berarti apa? Bacaannya harus bijak. Artinya apa? Jangan yang panjang-panjang. Kata Rasulullah, kalau kau jadi imam, fal yuhaffif. Ringankan bacaannya. Kalau kau salat sendiri, fal yutawil, panjang boleh. Jangan dibalik jadi imam panjang-panjang, pas jadi sendiri seperti burung. Kan kalau imam panjang-panjang, ya kalau bagus bacaannya enak Pak. Tapi lamun panjang teuing dia lamun enak teh orang makin terbetah. Apalagi kalau nggak enak. Itu kalau imamnya panjang-panjang banyak yang mendoakan di belakangnya teh. Sing poho, sing poho, sing poho. Yang lupa, yang lupa. Maka bacaannya yang bagus, qiraatnya yang bagus.
Maka imam yang paling bagus adalah yang bagus bacaannya dia menjadi imam. Kalau sudah tertibul qiraah, maka tertibul harokah, gerakan sholatnya harus bagus, tidak harus cepat-cepat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nikmati sholat itu. Maka ada yang disebut dengan pelatihan sholat khusyuk oleh Abu Sangkan. Bagaimana sholat itu gerakannya, bagaimana ketika dia sedang takbir, bagaimana ketika sedang ruku, bagaimana sedang sujud dan sebagainya. Sehingga betul-betul sholat itu akan dinikmati. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan azyadatul ilm, terus bertambah mencari ilmu, memantapkan yang disebut dengan ibadah sholat itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dengan suatu harapan salat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.